sinyal dakwah, menyampaikan kebenaran, membangun peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun fokus napa dereng niki? Dereng kompak katose nggih. Nggih. Napa niki penampilan baru, tiang baru. Nun sewu, kawula bahasa Indonesia napa bahasa Jawi nggih? Orang Indonesia nggih, orang Jawi nggih. Nah, saged. Alhamdulillah. Kadose kirang semangat salamen apa dereng sarapan niki, Bu? Kita ambali malih nggih. Jere mlaku-mlaku maring Karang Salam. Niate arep tuku opak, tapi malah tukune gelang. Cakepe pundi? Cakepe kurang kompak malih, Jen. Ayo ulangi. Mlaku-mlaku maring Karang Salam. Cakep. Niate arep tuku opak. Cakep. Malah tukune gelang. Cakep. Dolen jawab salam urung kompak, mulane tek ulang. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki mumpung kepanggih, kula tek kathah ndonga nggih. Terus salam niku doa. Dan kita dianjurkan untuk memperbanyak salam. Jadi Bu Guru, kepripun Bu? Afsus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Jadi salam itu donga. Kita akan mendoakan keselamatan teng sesami tiang Islam. Berarti nah kita kepanggih sesami tiang Islam kan uluk salam. Niku salam sing diajarkan Kanjeng Nabi luar biasa. Setiap ketemu orang kita doakan selamat. Setiap ketemu orang Islam kita doakan selamat. Nah mumpung kepanggih niki kula ndongaken panjenengan keselamatan purun. Angger purun nggih jenengan ndongakaken kula nggih. Kula teksi wonten lawatan malih teng inggil. Ndongaken selamat nggih. Milane kula ulangi malih. Tak dongakna maning sing jawab semangat utange lunas. Amin. Gawe sega anget kae kelalen. Nah, jen. Gawe sega anget. Loh, cakepnya mana ini? Aduh, jen. Kesupen biasa tulen. Urung metu wis kelalen. Gawe sega anget. Go tekirim ing alas. Golin jawab salam semangat utangnya lunas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tanggung bung ben kalih nggih. 3 kali. Innallaha witru yuhibbul witrun. Gusti Allah ganjil lan remen perkara ingkang ganjil. Ben ganjil sepindah malih. Ana tontonan ing panggung. Tapi aku ora melu-melu. Salam pindho ke tanggung kudune ping 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidzan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahli wa anna khairukum li ahli.
Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin amma ba'd. Kepada Ketua Ranting Aisyah dan Nasihatul Aisyah nggih. Desa Dusun Manggis nggih. Desa Kaliori Dukuh kepripun? Dukuh Manggis, Desa Kaliori, Kecamatan Sirampok. Nggih. Alhamdulillah sedaya kaum muslimin wal muslimat. Nah, muslimine cuma kalih niki. Muslimate alhamdulillah kathah Aisyah kalih Nasihatul Aisyah nggih. Sedaya para rawuh wonten lare-lare juga alhamdulillah sedaya ingkang kawula hormati. Termasuk niki mlebet YouTube pemirsa sinyal dakwah dimanapun berada yang saya hormati. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmatnya kawula saged silaturahim teng mriki awit enjing pun buru-buru teng mriki kepengin kepanggih kalih sesami kaum muslimin sedaya Aisyah Aisyah dan NA nggih. Aisyah disingkatnya napa? Aisyah mawon. Aisyah mawon nggih. Puji syukur kita sudah diberikan keselamatan, kesehatan, dan yang paling besar nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah kita masih bersemayam dalam diri kita iman, yang dengan iman ini menjadi modal seluruh aktivitas kita. Semoga menjadi amal soleh. Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah membawa umat manusia dari dzulumat ilan nur, dari jahiliyah kepada Islam yang terang benderang. Alhamdulillah nih wasilah diturunkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih ibu-ibu cantik di sini masih ada. Coba kalau nggak ada Nabi Muhammad ya, nenek moyang kita udah dikubur hidup-hidup zaman jahiliyah, teng kakek moyange. Padahal setiap orang baik besar maupun kecil, baik jadi orang hebat maupun jadi orang biasa, jadi presiden, yang jadi pahlawan, yang jadi rakyat biasa, semuanya lahir dari rahim seorang ibu. Tapi kenapa ketika lahir perempuan, orang-orang jahiliyah niku di Al-Quran disebutkan bermuka hitam, artinya marah, merasakan aib yang sangat besar, sehingga malu, sehingga lebih rela mengubur hidup-hidup setiap anak perempuan. Niku zaman jahiliyah. Alhamdulillah wasilah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita sami saged dugi mriki alhamdulillah nggih. Ini kita bersyukur kepada Allah SWT melalui Nabi Muhammad sehingga wanita bisa dilestarikan sampai hari ini ya. Kita umat manusia tetap ada, tetap lestari. Coba kalau setiap wanita lahir perempuan dikubur, loh nanti nggak ada generasi penerusnya nggih, punah manusia. Alhamdulillah. Lah wingi kula angsal WA, Pak Ustadz ini temanya ada yang request katanya peranan wanita di dalam Islam apa nggih Bu? Nggih. Nah niku temane wanita, peranan wanita di dalam Islam niki, aduh tema sing berat niki, wah luar biasa. Sebabnya kulo laki-laki nggih kan ngamati wanita ya, wis amati wanita nggih. Dari depan diamati, dari belakang diamati, dari samping diamati. Pengamatan terhadap wanita maksudnya kita bahas tentang perkara ummahat, nah, tentang wanita. Wanita nggih temane peranan wanita di dalam Islam. Wanita angger teng bahasa Jawa napa Bu? Wanita niku singkatane wani ing tata. Nggih leres nggih Bu. Wani ing tata. Dadi sing
paling pinter urusan tata menata ruangan, tata menata nopo mawon niku urusan rumah niku wanita. Jeneng karana wanita ya berantakan ora karuan nggih. Sendal pada pating gedablik. Tangi turu be wis padha berantakan banget. Oh, apa maneh sing bocah akeh niki nggih. Wis omahe kaya kapal pecah. Nek wonten wanita insyaallah rapi, insyaallah bagus penataane. Niku wanita, wani ing tata. Angger bahasa Sundane apa wanita? Mriki wonten sing saking Sunda. Teteh pangkat teh nih, teteh. Pripun teh? Anu wanita bahasa Sundana kumaha? Wanita jere apa bahasa Sundane peyem nggih. Peyempuan. Peyempuan. Nah, wanita di dalam bahasa Arab atau di dalam Al-Qur'an, ya kita berangkat dari wanita secara Al-Qur'an atau di dalam Al-Qur'an. Itu ada yang disebutnya mar'ah. Mar'ah, wanita sendirian, wanita yang masih lajang, mar'ah. Nek wanita pun nikah, imro'ah. Nah, wanita yang sudah menikah. Di dalam Al-Quran surat 66 ayat 10 sampai 11 juga ada imro'ah. Atau muru'ah, ya, dari kata muru'ah. Muru'ah itu keindahan. Wanita itu identik dengan keindahan. Jadi katanya perhiasan dunia, ya, perhiasan dunia yang paling saya adalah wanita solehah. Nah, jenenge wanita iki seneng sing rapi, seneng sing indah. Nggih napa mboten, Bu? Nah, niku biasa ngger kamase golek nganggo klambi kurang rapi be. Lho, sing paling ngerti wanita, nggih, dirapikaken. Wanita muru'ah. Muru'ah juga bisa bersifat sesuatu yang mendalam. Niku sifat wanita niku kan pokoknya bermain perasaan, nggih napa mboten? Niku wanita bermain perasaan. Dados jerene wanita niku remane rambutnya panjang tapi akalnya pendek. Terus kados niku. Rambutnya panjang tapi akalnya pendek. Karena apa? Lebih banyak kepada perasaan. Lebih banyak kepada perasaan. Jadi bermain perasaan. Jadi muru'ah, dari kata muru'ah, sifat yang mendalam, perasaannya mendalam. Biasanya perempuan itu ya karena perasaannya mendalam, akale mandan kurang, angger neng anu realita kebiasaan gitu. Biasanya terus nopo ingatane kuat, kemudian nopo wanita itu bermain di perasaan sehingga di hati lebih banyak ke hati. Kalau sudah luka di hati, nah niku bahaya perempuan karena tidak atau susah melupakan ya, walaupun mudah memaafkan. Niku perasaan sing mendalam, sifat sing mendalam. Karena bermain perasaan, bermain hati. Niku muru'ah, dari kata muru'ah. Atau wanita itu mar'atun, dari kata mar'ah tadi mar'atun. Kalau pepatah mengatakan al mar'ah kal mar'ah. Wanita itu seperti cermin. Wanita diibaratkan cermin dalam pepatah. Karena wanita memang ya yang paling dekat dengan cermin itu wanita. Di kamar ada cerminnya, wanita ya wis dandan serapi burung, metu nang motor deleng spion maning, mobil deleng spion maning. Ya ambok menceng iki kerudunge. Ndeleng cermin wis tekan ngene maring majelis taklim deleng kamera, pas apa ora ya. Wis pasang status udah siap taklim nih. Itu cermin, wanita seperti cermin. Atau ada yang mengartikan wanita itu cermin dari laki-laki. Nah, laki-laki mau melihat seperti apa laki-laki, cerminnya istrinya. Kalmar'ah, seperti cermin. Kalau cermin, kalau udah retak, repot. Bisa disambung lagi tapi sudah nggak sempurna. Gambarnya pun boten pas. Nah, niku cermin, mar'atu. Nah, di dalam Al-Quran, istilah wanita juga disebut nisa.
nisa. Nisa ukum harsul lakum. Ya, di surat 2 Al-Baqarah ayat 223. Kalau yang bawa Al-Qur'an bisa dibuka. Ya, atau yang HP-nya ada aplikasi Quran, ya, biasanya HP-nya apa niki Qur'ane siki Quran gepeng. Nah, di Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 223. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa ukum harsul lakum. Faktu harsakum anna syi'tum. Nisa ukum istri-istrimu atau perempuan-perempuanmu niku adalah ladang bagimu. Maka datangilah kapan saja kamu mau dengan cara yang kamu sukai. Jadi ibu-ibu niki diibaratkan dening Allah niki ladang, Bu. Ladang ya kemarau ki kering napa mboten, Bu? Ladang sing kering mulane bapaknya jen kudu nyaweri terus ben tetep basah. Nah niku. Ladang tempat bercocok tanam nggih. Nah niku ibu-ibu. Nah mungkin kita sampaikan peranan wanita. Saya kepengen menyampaikan dari awal. Insya Allah nanti kita bagi dalam 3 bagian wanita. Ini secara bahasa dulu nggih. Cara bahasa artinya nisa. Nisa diartikan ladang. Memang perempuan nanti kalau udah siap ya berkeluarga, yaitu kedudukannya sebagai nisa, sebagai ladang bagi keluarga, bagi suaminya. Kemudian zaujah, ada Al-Qur'an ya menyebutkan zaujah atau azwaja. Ya. Wanita di Al-Qur'an juga disebutkan zaujah atau azwaja, surat 4 ayat 1. Ya, An-Nisa ayat 1. Atau surat 64 ayat 14. Ya, tuh. Surat 30 ayat 21 banyak zaujah. Artinya pasangan. Pasangan-pasangan. Zaujah. Jadi Al-Qur'an itu menyebutkan wanita itu sebagai pasangan bagi suaminya. Kalau pasangan serasin apa mboten? Kalau pasangan sama nama mboten? Loh, pasangan sama juga gak ada sandal nama mboten? Sandal sepasang sama nama mboten? Ayo. Ayo pasangan sama nama mboten? Boten. Kanan kiri sih. Benten. Niki kula ngangge sendal niki mau bukti. Pasangan niku mboten sepasang, sendal sepasang niku contohnya mboten sami, tapi serasi. Lah niku kanan kiri, anggur sami yo kiri semua, kanan semua jelek nggih. Nah niku sendal sepasang, sepatu sepasang niku mboten sami, tapi serasi. Nah, fungsinya kepripun? Fungsinya sami, laki-laki dan perempuan tujuannya nopo hidup ya, tujuan atau punya cita-citanya ini harus sama. Jadi mungkin perempuan dados azwajah, dados zaujah, jadi pasangan niku harus mampu bekerja sama dengan laki-laki. Karena perempuan dan laki-laki nanti jadi partner. Jadi partner, Bu. Tapi jadi partner itu bukan bareng-bareng kerja atau bukan sama-sama melangkah, tapi bisa jadi satu melangkah, satu ke belakang. Coba sendal jenengan ngagem sendal angger melampah bareng napa gantosan. Anggur baru ya kayak vampir ya. Nah ini kok bisa jadi satu ke depan, satu ke belakang. Niku artinya nggak harus melangkah bareng laki-laki dan perempuan, tapi harus bekerja sama. Bekerja sama dalam satu langkah, dalam satu tujuan. Bekerja sama dalam satu tujuan. Niku laki-laki dan perempuan. Nanti Al-Qur'an luar biasa menggambarkan antara laki-laki dan perempuan. Di antaranya tadi jadi zaujah, jadi pasangan. Berarti harus nanti punya kerjasama dengan suami. Zaujah. Al-Quran juga menyebut ummi. Nah ini di hadis ya. Wanita atau perempuan disebut ummi atau ibu.
Di hadisnya ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah atau sekolah atau pendidik pertama bagi pendidik pertama tentu bagi anak-anaknya. Jadi ibu adalah madrasah pendidik sekolah pertama bagi anak-anaknya. Ini wanita. Wanita kalau jadi ibu berarti sudah siap membangun keluarga, mendidik agama anak-anaknya. Nah, tentunya nanti dengan pengkawalan suaminya, karena nanti ada penanggung jawabnya adalah suami, kepala sekolah bapak gurune ibune. Nah, temriki teng Aisyah gurune katanya jalan apa estri teng pundi-pundi niku nggih. Ya niku dados ummu madrasatul ula, ibu niku pendidik pertama. Dan di Al-Quran juga wanita disebut libasun apa? Pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu adalah pakaian baginya dan dia juga pakaian bagimu. Pakaian, Bu. Berarti wanita niki pakaian fungsinya apa? Menutup aurat. Nah, menutup aurat, menutup kekurangannya kita. Nah, ibune niki ngagem rasukan sedaya nggih, dadose sae-sae, dadose cantik-cantik, dadose sedap dipandang, jadi bagus, memperbaiki, melengkapi, menutup kekurangan keluarga. Niku libasun, pakaian. Kita perempuan menjadi pakaian suami, ya, istri menjadi pakaian suami, suami menjadi pakaian istri. Artinya suami dan istri nanti harus saling melengkapi, saling menutupi kekurangan. Kekurangannya justru menjadi potensi untuk ibadah. Istri yang ada kekurangan, suami menutupi atau bahkan kekurangan tadi jadi amal kebaikan. Jadi sama-sama berjuang bagaimana kekurangan tadi agar tidak kurang lagi, agar jadi kelebihan. Begitu juga suami, istri ke suami, suami ke istri. Nah, niku kedudukan wanita di dalam Al-Quran sampai seperti itu. Luar biasa nih perumpamaan wanita di dalam Al-Quran. Insya Allah karena ini temanya kita wanita, kita akan berbicara seputar peran-peran wanita. Tadi saya sampaikan wanita nanti kita bagi menjadi 3 kelompok, 3 golongan, 3 kelompok. Ini kajian saya ya, kajian saya. Kalau wanita atau perempuan ada yang usia masih kecil, dari bayi sampai sebelum balik, sebelum ba'at, sebelum dewasa. Itu perempuan muda, anak-anak ya. Atau dari bayi sampai anak sebelum dewasa. Nah, nanti bagaimana statusnya dengan yang lain, peranannya kemudian atau kondisi seperti dalam bayi sampai sebelum dewasa itu harus bagaimana? Nah, itu yang nanti kita harus kaji. Yang kedua, wanita di masa lajang, dari mulai dewasa, akil balik sampai sebelum menikah. Nanti harus bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Nah, itu. Dan yang ketiga, wanita setelah menikah. Nanti harus bagaimana? Peranannya bagaimana? Wah, kayaknya nggak cukup ini kajiannya nih. Panjang, nggih. Yang semuanya itu saling terkait. Ya, saling terkait. Yang nanti dari bayi itu sampai menikah, sampai menjadi ibu tadi semuanya saling terkait. Karena nanti wanita itu memang makhluk yang lemah lembut, nggih. Ibu-ibu, makhluk halus niki ibu-ibu. Makhluk yang lemah lembut tapi pengaruhnya luar biasa, Bu. Jangan macem-macem ini sama ibu-ibu ini. Walaupun halus perasaannya, lembut perkataannya, tapi luar biasa. Kenapa? Orang-orang hebat di dunia ini
itu tidak terlepas dari peranan para wanita di belakangnya. Ya, contohnya sinten? Siti Khadijah, alhamdulillah. Terus luar biasa banyak ummahatul mukminin, ibu-ibu kaum mukmin, wanita-wanita mukmin yang menjadi pahlawan walaupun nggak harus tersohor. Nanti yang terkenal orang yang di depannya. Kalau dia mendorong suami, nanti yang terkenal suaminya. Kalau dia mendorong anaknya, nanti yang terkenal anaknya. Ibu atau istri gak perlu terkenal, tapi cukup dengan hasil dari suami atau anak atau anak-anak di bawah asuhannya. Ketika anak-anaknya ini hebat, ibunya udah luar biasa bangganya. Jadi pekerjaan wanita itu biasanya nggak kelihatan, tapi manfaatnya bisa dirasakan. Dan itu pekerjaan sepele mawon, niku kadang buatan kelihatan hasilnya, tapi manfaatnya sakit dirasakan. Contohnya ibune nyuci rasukan, nyiapkan baju suaminya, kan kayaknya sepele buatan ketinggal, tapi yang gak pakai misalnya maring kantor bajunya buatan wonten, kan repot, tidak kelihatan, tapi manfaatnya bisa dirasakan. Seperti di Al-Quran, ya, Ibrahim dengan Ismail, laki-laki hebat nama buatan, laki-laki hebat di Al-Quran. Bahkan salah satu uswah itu jadi Ibrahim. Ternyata di balik Ibrahim dan Ismail niku ada peranan wanita yang hebat-hebat juga. Sinten? Siti Hajar dan Sarah. Siti Hajar, Siti Sarah niku wanita-wanita hebat yang berperan di belakang. Tidak disebutkan namanya, tapi cukup dengan jawaban Ismail. Ketika Ibrahim memimpi, ya, mendapatkan wahyu lewat mimpi mau menyembelih anaknya, Ibrahim bermusyawarah dengan anaknya, wahai anakku, aku bermimpi bahwa aku akan atau diperintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ismail yang baru akil balik, dia bisa menjawab, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Niscaya aku akan mendapati aku menjadi orang-orang yang sabar. Niku jawaban anak kados niku kinten-kinten hasil saking sinten? Ibu, didikan ibu. Di ayatnya nggak perlu disampaikan Siti Hajar didik dari bayi sampai dewasa, nggak perlu. Tapi dengan jawaban anak ini itu sudah bagaimana luar biasanya Siti Hajar di dalam memperkenalkan akidah kepada anak-anaknya. Nah, makanya nanti di masa wanita ini saat bayi sampai sebelum dewasa, masa remaja, ini berarti kedudukannya nanti sama dengan anak-anak yang lain, baik laki-laki maupun perempuan, ya, di masa kecil itu sama status kedudukannya, nggak dibedakan di dalam Islam. Padahal masa jahiliyah niku anak laki-laki diagung-agungkan, ya, anak perempuan lahir mau dibunuh karena malu, karena yang ada di masyarakat jahiliyah itu simbolnya kekuatan. Wanita dianggap lemah, tidak bisa membantu perang, tidak bisa menjadi penguasa pada waktu itu, tidak bisa menjadi simbol kekuatan, berdagang jauh. Semua diperankan oleh laki-laki yang kuat. Maka melahirkan wanita lebih baik dibunuh. Itu orang-orang jahiliyah. Tapi di dalam Islam semuanya mendapatkan hak yang sama. Ya, nanti ada hak pendidikan, hak pengayoman, ya, hak pendidikan, pengayoman, pokoknya semua di masa anak-anak. Ya, terutama potensi, mengembangkan potensi dalam dirinya itu sama dengan anak laki-laki yang lain. Nah, kemudian wanita di masa lajang dari akil balik hingga menikah. Setelah wanita ini dinyatakan oleh Islam tertaklif atau
tertaklif ngertos Bu? Taklif mengikuti. Sampun baat, sampun dewasa, ciri-ciri fisiknya ya juga kelihatan, biasanya mens ya kalau perempuan. Dan nanti seperti apa fungsi dan kedudukannya, berarti dia sudah terkena hukum di dalam Islam, sudah terkena kewajiban yang wajib, yang haram, yang sunnah sudah terkena, sudah terkait dengan syariat Islam. Kalau nggak sholat dosa, ya. Kalau nggak ngaji dosa. Itu dimulai semenjak akil balik. Wanita di saat akil balik niki siap dia menjalankan ajaran Islam, tentunya tidak terlepas dari masa sebelumnya, masa kecilnya. Makanya di situ masa kecil ini benar-benar bisa mengisi dengan mengembangkan potensi. Maka tadi ada peranan ibu. Berarti kalau dia masih bayi, masih anak-anak sampai dia remaja, sebelum balik nanti ada ibu di situ, umum madrasatul ula, ibu yang akan menjalankan perannya untuk mendidik, mengarahkan, membangun potensi si anak sehingga anak ini ngerti ajaran Islam. Jadi nanti anak ini dewasa itu sebenarnya kalau pendidikan orang tuanya berhasil, dia sudah ngerti mana yang wajib, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, atau mana yang kewajiban, mana yang perintah, mana yang larangan, itu semuanya udah ngerti. Nah, orang tua nanti tinggal jalan. Maka ketika ibu nih, seorang ibu, bagaimana memposisikan wanita atau anak-anak, baik wanita maupun laki-laki di masa kecil, harus menjadi seorang pendidik, seorang guru di rumahnya. Karena nanti setelah anak ini lajang dewasa, sudah akil balik, nanti posisi ibu di rumah niku berubah. Kalau tadi di masa kecil anak itu sebagai orang tua, sebagai guru, ya. Kalau anak sudah mulai dewasa, sudah akil balik, ibu dan terus nopo bagi putra-putranya. Jadi teman, jangan jadi musuh ya. Jadi teman, harus berubah. Kenapa? Karena nanti kalau anak ini sudah mulai gede, itu dia paling sebel kalau dibilangin, diocehin sama mamanya. Bisa lebih galak anaknya. Wah, mamanya ngomel baik, kasar, rawal banget, pupuk. Nah, niku maka orang tua harus beda memposisikan anak. Kenapa? Anak sebenarnya udah dewasa, tapi kadang masih kurang ngerti, kurang dewasa karena masih perubahan labil ya. Masih masa-masa puber, masa-masa perubahan. Jadi ngerasanya wis dewasa banget, ngerasanya wis wis pinter, tapi sebenarnya akeh sing kurang pas. Nah niku orang tua harus memposisikan sebagai anak, sebagai teman bagi anak-anaknya. Jadi wanita di masa lajang dia lagi pencarian jati diri. Nah, justru di masa-masa ini, masa-masa yang paling rawan. Masa-masa yang paling merawan. Kenapa? Karena dalam pencarian jati diri, ini anak ini lebih mendengarkan apa kata teman daripada kata orang tua. Paling banter masih nurut sama guru, bu guru atau orang tua sebagai guru di sekolah, guru bukan orang tua kandung, itu masih bisa didengar kalau anaknya masih punya adab, masih benar, masih akhlaknya masih bagus. Tapi kalau sudah tercemar karena tadi pembangunan dari kecil kok kurang pas sama keluarga, ya karena kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang lahir fitrah itu sudah membawa sibhoh, membawa warna Islam setiap bayi yang lahir. Tapi wa abawahu itu
bukan hanya orang tua kandung, tapi lingkungan, pendidikan, pergaulan itu yang akan mencetak akhlak anak-anak kita. Itu keadaannya itu nanti bisa jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya karakter itu bisa melekat pada anak kita sehingga kefitrahannya terganggu. Kalau anak sudah tidak fitrah, itu kita mau ajarkan Islam itu dia biasanya menolak atau rada kurang senang. Itu fitrahnya sebenarnya sudah terganggu. Ini kita harus perbaiki, lebih repot. Makanya dari kecil itu harus benar-benar dibimbing agar terjaga fitrahnya. Kalau terjaga fitrahnya nanti potensinya melejit, potensinya naik nanti di masa lajang, di masa dewasa, menginjak dewasa, nanti dia menemukan jati dirinya kalau dia sebagai muslimah, sebagai seorang perempuan wanita Islam yang harus nanti membawa jati dirinya. Ini keberhasilan di masa pertama akan berdampak di masa kedua, sehingga nanti walaupun deras arus pergaulan, dia punya benteng, dia agak mudah terbawa. Tapi kalau di masa pertama gagal kita, orang tua nggak didengar lagi. Apa sih rewel banget? Mental, dibilangin mental. Itu orang tua harus butuh orang lain yang bisa didengarkan sama anak kita. Nah itu. Jadi di masa remaja, katakanlah remaja ya, ini setiap anak ya, ini sedang mencari jati dirinya. Sehingga dia butuh teman dekat. Nah, bahayanya kalau teman dekatnya ini yang membawa nggak benar, maka pasti akan ikut-ikut nggak benar. Ya, kata pepatah kan, kalau kita akrab dengan serigala, maka akan diajarkan melonglong, au gitu ya. Kalau kita dekat dengan Garuda atau Raja Wali, kita akan diajarkan cara terbang tinggi. Jadi yang harus anak mana sing apa? Jadi kalau ngger perek-perek tukang wangi, minyak wangi, melu wangine, oh ya kan? Angger perek-perek tukang pandai besi, oh melu kena asap. Nah itu artinya mana yang akan mensibhoh? Bahasa Al-Quran itu sibhoh, sibhotallah. Sibhoh yang paling baik itu adalah sibhotallah. Sibhoh itu celupan, warna. Apa yang akan mewarnai anak-anak kita? Ini ibu-ibu ini sangat berperanan. Karena tadi dari kecil sudah dijaga fitrahnya, remaja itu dia sudah mulai menemukan jati dirinya, sehingga dia akan merasa nyaman dengan Islam. Maka Islam, Allah, Al-Quran itu akan menjadi celupannya, akan menjadi warnanya. Nah ini alhamdulillah ibu sudah mulai menemui titik-titik keberhasilan. Jadi kalau udah mulai remaja, keluar rumah sudah nggak pakai disuruh, sudah nutup aurat. Waktunya azan sholat nggak perlu dikentongin, nggak perlu digedor-gedor, sudah sholat sendiri. Niku sampun ciri-ciri berhasil. Wonten mriki remaja-remajanya mana ini? Wonten pengawasan remaja putri. Alhamdulillah. Niku harus digiatkan. Kenapa? Ini masa-masa pencarian jati diri, ini masa-masa lapang, ya, banyak kesempatan. Kalau tidak digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, pasti dia akan mengisi kesibukannya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nang kamar ngerti-ngerti gitu lanan HP, dolan karo batire, ora balik-balik ngerti-ngerti lagi nonton bioskop. Bahaya, apalagi anak perempuan, anak laki-laki juga bahaya. Ya, cuma ini kita kajiannya wanita agar kita lebih dekat mengenali wanita. Ibu khususnya itu menjadi peran penting di rumahnya, karena nanti wanita ada peranan yang menentukan itu setelah menikah.
bagaimana setelah menikah wanita dari tadi itu bisa membawa peran dan fungsinya. Itu nanti deretan dia seorang wanita ini bisa menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang terbaik. Tentunya nggak lepas dari tahap pertama dengan tahap kedua. Kalau tahap remajanya saja udah rusak, nanti gimana kalau jadi istri, kalau jadi ibu, repot. Ya kalau mau tobat, ya. Nah ini maka tadi dari awal pendidikan karakter itu harus sudah mulai digaungkan, sudah harus dikuatkan. Karena nanti kita itu akan menyalurkan, terutama ibu ya, itu akan menyalurkan karakter-karakternya kepada anak-anaknya. Biasanya kalau anak-anak tadi sudah remaja, kalau dia dekat dengan ibunya, itu ibunya dia jadikan teman. Maka kalau dia ada masalah, dia bisa cerita ke ibunya. Ini curhat ke ibunya. Kalau sebaliknya, anak-anak kita malah biasanya secara psikologis anak perempuan biasanya lebih dekat ke ibu. Anak laki-laki lebih dekat ke ibu, kalau anak perempuan lebih dekat ke ayah. Biasanya seperti itu. Nah, makanya nanti kalau tadi ibu itu sebagai partner, pasangan, itu harus bisa kerjasama di dalam mendidik anak. Ya, jadi disitulah peranan penting saat emas, waktu-waktu yang paling spesial, yang paling berharga bagi seorang anak di masa mudanya, di masa lajangnya, di masa sebelum menikah. Dia menggunakan potensinya apa enggak buat belajar, buat sesuatu yang bermanfaat, sehingga nanti dia mengarungi bahtera rumah tangga, dia sudah punya modal banyak. Nah ini biasanya atau sistem pendidikan kita itu kadang kurang mengekspos dari sisi potensi, ya, karakter dan potensi dari seorang siswa, sehingga cuma IQ ya yang dikuatkan, kadang akhlak ketinggalan. Padahal akhlak tidak kalah penting. Kemudian bakat-bakat nanti ada potensi-potensi yang harus dikembangkan dengan bingkai Islam. Itu semua harus dikembangkan, tapi harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ya, karena nanti mulai akil balik ini sudah harus dipahamkan peran, status dan fungsi antara laki-laki dan perempuan yang sudah mulai berbeda. Karena sudah menginjak dewasa, laki-laki dan perempuan sama nama benten Bu. Ayo. Laki-laki dan perempuan sama nama boten? Hah? Sami ya. Ini di sini ada gerakan gender, gerakan emansipasi wanita yang pengen semua wanita sama dengan laki-laki. Ada enggak? Nah, ya mungkin kalau ada saya mohon maaf ini untuk para penggiat gender, aktivis emansipasi wanita, kita harus dudukkan ini perkara pria dan wanita atau laki-laki dan perempuan sesuai dengan porsi yang benar. Nah ini tidak boleh sama semuanya, pengennya sama semua, nanti kacau dunia ini. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan manusia sudah membuat laki-laki dan perempuan itu berbeda. Pertama, berbeda dari sisi fisik, jelas berbeda. Bisa dicari informasi di kedokteran secara fisik, laki-laki dan perempuan niku sudah sangat berbeda. Anatomi tubuhnya, tulang dan dagingnya niku sudah beda. Kulit beda, rambut, mata, semua organ-organ tubuhnya beda dengan laki-laki. Kalau mata perempuan katanya melebar, kalau mata laki-laki kerucut ke depan. Jadi kalau laki-laki ngeliat kunci orang ketemu-temu,
Kadang sing nemu ibune kucing gletak. Wah, nah niku dari mata aja beda. Dari kulit, laki-laki kulitnya lebih kasar, perempuan kulitnya halus, ya, lembut. Ya, tapi kalau masih muda. Nah, itu benten. Ya. Banyak ya, dari sisi tulang, kepala, rambut semuanya berbeda. Itu bisa dicek di dunia kesehatan. Makanya tulang saja kalau yang nemu fosil ya kan bisa tahu ini tulang laki-laki apa tulang perempuan. Karena udah bentuk tulangnya aja udah beda. Pinggul laki-laki sama pinggul perempuan beda, Bu. Katanya pinggul perempuan itu lebih rumit. Mulanya perempuan naik jalan make up. Rumit. Perempuan memang jenis manusia yang rumit. Nah niku dari sisi anatomi tubuh jelas berbeda. Dari sisi hak dan kewajiban itu juga nanti berbeda. Islam memposisikan nanti laki-laki dan perempuan itu berbeda dari sisi hak dan kewajiban. Kewajiban, contohnya yang gampang, perempuan ada masa istirahatnya nggak sholat, gini apa mboten Bu? Laki-laki mah nggak ada istilah istirahat dulu atau libur dulu. Kadang sekarang kebalik, laki-laki libur sholat, kan gue alasannya mau anggrora gila, men. Nah kan yang boleh nggak sholat nih kok Bu? Nggak sehat akalnya atau perempuan yang men atau nifas ya, alasan ke perempuan. Nah itu laki-laki kok nggak sholat padahal udah dewasa. Berarti diantara itu dua tadi alasannya. Nah dari sisi kewajiban ada beda. Nanti dari sisi status, fungsi dan segalanya itu kita perlu kaji. Di saat-saat itu berbeda. Apalagi nanti menginjak menjadi seorang tadi mar'ah, menjadi seorang imro'ah ya, sebagai seorang istri atau zaujah, pasangan. Nah setelah menikah, nah ini kita berbicara bagaimana seorang wanita setelah menikah. Kita sampai jam berapa Bu? 11. Sampai jam 11. Nah jam 12. Wah, alhamdulillah nih nanduk. Nah, bagaimana peranan wanita setelah menikah? Nah, biasanya kebahagiaan wanita itu lebih dominan setelah menikah. Kenapa? Separuh hidup dari seorang wanita itu berada setelah pernikahan. Maka pernikahan setelah menikah seorang perempuan ini akan berhasil tentunya ketika diawali dari tadi masa anak-anak, masa remaja ini juga berhasil. Nanti dia akan menjadi istri yang terbaik dan menjadi ibu yang terbaik. Nah ini kan rata-rata ibu-ibu semua nggih, sudah berkeluarga semua nggih. Nah berarti masa anak tadi udah kelewat apa dereng? Sudah kelewat. Tapi ibu-ibu punya anak kan. Nah berarti nanti bagaimana kita berbagi pengalaman yang baik ya kita ajarkan ke anak-anak kita. Pengalaman yang jelek, yang buruk cukup di kita. Jangan sampai nanti anak kita juga ikut-ikutan nggak baik, harus lebih baik dari kita. Masa remaja kita sudah pernah jadi gadis. Kalau saya jadi bujang, ibu-ibu sudah pernah jadi gadis, bisa berbagi pengalaman. Nanti maka di situ nanti umum sebagai pendidik itu di situ bisa berbagi pengalaman. Bagaimana nanti memposisikan anak-anaknya di masa kecil, di masa gadis. Nah itu bisa karena ibu-ibu tuh banyak makan garam ya Bu ya. Tuh banyak makan garam katanya ini. Jadi udah punya pengalaman. Dan disitulah fungsinya nanti Islam memberikan institusi, memberikan wadah untuk ibu-ibu ini bisa berbagi pengalaman lewat instansi yang namanya pernikahan. Itu syarat untuk masuk ke jenjang yang heboh, ke jenjang yang benar-benar perjuangan yang semestinya. Ya, jadi tantangan yang luar biasa bagi seorang ibu.
bagi seorang wanita nanti akan mengarungi bahtera rumah tangga. Separuh kehidupannya nanti bisa diaplikasikan, bisa dituangkan di dalam keluarga. Karena keluarga ini sebagai basis perjuangan baik bagi seorang ibu yang tadi menjadi pasangan seorang suami. Jadi harus sama-sama berjuang, ya, bekerja sama untuk meraih kemuliaan baik dunia maupun akhirat. Dan di sini sangat menentukan, ya, ibu-ibu, keluarga tadi dengan sarana pernikahan harus dengan sarana pernikahan dulu. Karena kalau di Islam nggak boleh, ya, sebelum menikah melangsungkan sebuah hubungan. Ya, justru disitulah kemuliaan Islam, membuat instansi, membuat wadah untuk melanjutkan cita-cita kita, yaitu dengan instansi yang namanya pernikahan. Menjadilah keluarga. Keluarga menjadi basis, menjadi pusat untuk kegiatan perjuangan laki-laki dan perempuan, berangkat dari keluarga, ya. Jadi nanti keluarga ini, makanya Rasulullah menyampaikan al-baiti jannati, rumahku atau rumah tanggaku adalah surgaku. Karena nikah, ya, setelah nikah itu separuh agama bisa dilakukan di dalam keluarga. An-nikahu nisful din, nikah itu separuh agama. Jadi agama Islam, ajaran agama Islam bisa terlaksana separuhnya di keluarga. Ya, coba ibu-ibu, banyak amalan-amalan yang bisa dilakukan dengan sarana menikah. Jadi kalau nggak menikah itu banyak rugi. Artinya amalan-amalan banyak yang tidak bisa dilakukan, padahal itu pahalanya sangat besar. Ada seorang wanita yang menghadap ke Rasulullah, namanya Asma binti Yazid. Asma binti Yazid, Rasulullah lagi kumpul sama para sahabat laki-laki. Tiba-tiba ada Asma binti Yazid menghadap ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya Asma binti Yazid mau mengutarakan kami menjadi juru bicara para wanita di belakang kami. Jadi Asma binti Yazid mewakili ibu-ibu Aisyah, mewakili Nasihatun Aisyah, mewakili jadi jubirnya. Akhirnya Rasulullah menengok, oh ya, ada apa Asma? Wahai Rasulullah, bukankah engkau diutus untuk semua manusia, laki-laki dan perempuan? Apa kata Rasul? Betul. Iya. Lalu bagaimana kami wanita, ya, jika seorang laki-laki itu diberikan kemuliaan, diberikan pahala yang sangat besar, dia bisa sholat berjamaah di masjid, ya, diutamakan, kemudian haji, kemudian mengiring jenazah, sampai yang paling besar adalah jihad fisabilillah. Lantas bagaimana kami dengan para wanita? Apakah wanita kami boleh seperti laki-laki tadi? Maksudnya dalam hal kebaikan itu. Coba para ibu-ibu Aisyah melapor ke bapak-bapaknya kayak gitu apa enggak? Hah? Beda melapornya, Pak, gas naik, beras naik. Aduh, ini pada naik semua, Pak, belanjaannya naik apa enggak? Melapornya kayak gitu. Kalau Aisyah atau sahabat wanita di zaman Rasul melapornya ngiri karena kepengen dapat pahala yang besar sama seperti kaum laki-laki. Makanya Rasulullah tersenyum menengok kepada sahabat, wahai sahabatku, ada nggak wanita yang mengadu ke seseorang yang lebih baik dari aduan si wanita tadi, Asma binti Yazid? Kata para sahabat, saya sampai nggak berpikir sampai ke situ, kata para sahabat. Maka Rasulullah menyampaikan ke Asma, wahai Asma binti Yazid, sampaikan kepada para wanita di belakangmu bahwa engkau taat kepada suami, ridho dengan suami, mengurus segala kebutuhannya, itu sama dengan jihad fisabilillah. Itu luar biasanya
wanita. Rasulullah sudah memposisikan keluarga niki sebagai ladang jihadnya wanita. Nah, lalu bagaimana nanti peranan wanita di luar rumah? Ternyata wanita walaupun tadi peranannya berangkat dari rumah, tapi dampaknya bisa sampai keluar rumah. Bahkan nanti kalau masih ada waktu ya boleh wanita berkiprah di luar rumah. Tapi tadi ada batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh. Nah, itu yang kadang kita emansipasi wanita itu kebablasan karena menganggap laki-laki dan wanita itu sama semua peranannya, statusnya, fungsinya. Padahal Allah SWT sudah memposisikan ibu atau wanita itu dalam tempat yang paling mulia. Posisi yang paling mulia seorang wanita itu jadi istri dan ibu. Ini tidak boleh ditinggalkan. Ini kewajiban yang paling urgent. Yang tadi nilainya sama dengan jihad fisabilillah. Jadi kalau ini ditinggalkan, ibu rugi banget. Mau sesibuk apapun, peranan utama wanita sebagai istri dan ibu, istri bagi suaminya, ibu bagi anak-anaknya, ini tidak boleh ditinggalkan. Nah, kadang sekarang ini sudah kebablasan, artinya peran fungsi sebagai istri dan ibu belum terlaksana, tapi dia sudah melakukan peran yang lain yang secara bersamaan meninggalkan peran utamanya. Nah, ini yang kadang kurang pas. Jadi karena kesibukan urusan wanita, bisa jadi hal keduniaan atau pekerjaan atau karir yang menyebabkan wanita ini melupakan status, peran dan fungsi utamanya sebagai istri dan ibu, sehingga nanti terjadi kerusakan di masyarakat. Anak-anaknya nggak keurus, yang akhirnya masuk ke komunitas yang nggak benar karena kurang perhatian dari orang tua, terutama ibu. Bapaknya kerja, ibunya kerja, habis waktunya sehingga anak tidak keurus, tidak terlayani dengan baik, tidak dididik dengan baik. Ini juga kesalahan fatal. Kenapa hari ini kan emansipasi wanita katanya ya, jadi lebih porsinya lebih banyak wanita, malah hampir wanita mengalahkan para perempuan mengalahkan kaum laki-laki hampir di seluruh aspek kehidupan. Sing dadi anggota dewan perempuan, sing dadi pegawai kantor perempuan, sing dadi pegawai karyawan pabrik perempuan. Wah, udah bahkan dadi pilot perempuan, dadi konduktur perempuan sisan. Loh, dadi supir bis ya perempuan. Lah wis kabeh perempuan. Jadi wis menguasai seluruh aspek kehidupan. Nah, wong lanangnya mari endi gue. Jadi pamong praja, papa ngomong, mama kerja. Wis kebolak-balik orang karuan ya. Dan inilah emansipasi yang kebablasan. Tadi karena dalam basis keluarga tidak didudukan peran dan fungsi yang pas. Ya, sehingga luar biasa pengaruh perempuan. Ini perempuan nanti lebih banyak di luar daripada di rumahnya. Padahal jihad wanita itu di rumahnya. Ketika wanita lebih banyak di luar, maka dia akan meninggalkan status, peran dan fungsinya yang di rumah, kebutuhan-kebutuhan yang di rumah. Akhirnya terjadi fitnah dari anaknya, dari suaminya, dari keluarganya yang tidak seimbang. Apalagi sekarang, wanita udah luar biasa, sudah ngalahin laki-laki semuanya. Saya kemarin kaget, lagi naik motor saya pakai motor gede ya. Tiba-tiba ada ibu-ibu nyalip di belakang saya dari kiri lagi, pakai motor meo, aduh kaget. Ternyata luar biasa. Coba saya
kejar, kepak banget Mas. Orang kejar gini. Hebat, perempuan ngalahin laki-laki, sampai di jalan juga ngalahin perempuan. Sekarang ngalahin laki-laki. Sekarang yang ngebut-ngebut itu perempuan, Bu. Iya, motornya bagus-bagus. Kalau yang laki-laki malah sekarang jadul-jadul senengnya. Pakainya Grand, Astrea. Yang perempuan pakainya Fiction. Luar biasa. Pakainya Tiger, pakainya Ducati, Mas, kayak pembalap. Itu sudah luar biasa, mengalahkan dari segala sisinya. Perempuan berarti berhasil nggih, gerakan gender. Nah, itu di luar rumah sudah seperti itu hebatnya. Tapi di rumah nanti dia banyak kekurangan. Dia banyak hal yang tidak dilakukan di rumah. Padahal tadi jihadnya wanita itu di dalam rumahnya. Ya. Kalau kebahagiaan, kalau wanita yang masih tadi terjaga fitrahnya, kebahagiaan terbesar bagi seorang perempuan itu mampu melahirkan generasi yang terbaik. Tadi seperti Hajar mampu melahirkan Ismail, mendidik Ismail menjadi nabi lagi. Ini keberhasilan seorang perempuan. Perempuan nggak perlu disebut namanya, nggak perlu disanjung kepahlawanannya, tapi dengan anaknya yang berhasil, anaknya menjadi orang-orang yang soleh, keturunannya menjadi anak soleh-solehah. Niku bukan hanya Allah yang memberikan salam ke wanita tadi, salamu qaulam mir rabbir rahim. Coba Khadijah mendapatkan salam dari Allah melalui malaikat Jibril. Para malaikat juga memberikan salam kepada wanita yang sukses mendidik, membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang terbangun dengan ajaran Islam. Berarti wanita yang sukses, wanita yang paling bahagia di dunia ini, yang mampu hidup bersama suaminya, menjadi partner, menjadi pasangan, kemudian sama-sama membangun seisi rumahnya untuk bersama-sama masuk surga. Inilah ibu istri yang paling berhasil di dunia ini. Sampai Allah memberikan salam, malaikat memberikan salam. Coba dibuka Bu, surat Ar-Rod ya. Surat Ar-Rod ayat 23 dan 24. Coba dibuka. Surat Ar-Rod ya, surat ke-13. Ya. Surat Ar-Rod ayat ke-23 dan 24. Ketemu? Ya, yang bawa Al-Qur'an? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihi min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad. Yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmat tempat kesudahan itu. Inilah kebahagiaan terbesar bagi seorang wanita ataupun keluarga yang bisa sama-sama membangun jalan ke surga. Suami dan istri berpartner, bekerja sama, membangun generasi keturunan sampai ke surga. Ini yang harus menjadi cita-cita kita bersama. Jadi ibu-ibu nanti harus bekerja sama dengan para suami, bagaimana membangun keluarga dengan ajaran Islam, anak-anaknya diperhatikan sehingga nanti menjadi bekal ya, menjadi kebahagiaan yang sangat indah nanti di akhirat.
Sekiranya ada satu saja anak kita yang gak masuk surga, ibu rela apa enggak? Gak mungkin. Berarti kebahagiaan kita nanti terganggu. Walaupun kita sudah di surga, tapi ada anak kita yang nyangkut di neraka, kita gak rela. Maka di dunia ini wujud kasih sayang kita, wujud kasih sayang kita harus ditunjukkan dengan kita menjaga mereka dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Islam. Mengajarkan Islam kepada anak cucu keturunan kita. Maka ibu harus menjadi madrasah bagi anak-anaknya. Demikian mungkin Bu, barangkali sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan terkait peran status fungsi seorang wanita terutama di dalam keluarganya. Walaupun ini baru gambaran secara umum, tidak dijelaskan per poin. Sebenarnya kalau per poin, kalau ada kajian rutin itu baru bisa kita jelaskan per poin. Bagaimana nanti seorang wanita di dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya di dalam rumah tangga. Itu banyak sekali. Dan insya Allah itu harus dikaji dalam kajian yang panjang. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Monggo dari jamaah, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. 3 penanya Ustaz ya. Monggo. Nanti dari saya 1 mengawali, biar yang 2 menyusul. Okay. Dari Nazatul Aisyah, ini ibu muda, tadi materinya bagus sekali untuk bekal di rumah tangga kita masing-masing. Silahkan nanti yang 2 penanya menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Okay. Tadi tentang peran perempuan di dalam rumah tangga. Pada zaman sekarang ini kadang kita sering melihat ibu dalam rumah tangga tersebut sudah termasuk golongan istri yang solehah. Tetapi peran ibu di sini agak berkurang, Okay. karena terkadang ibunya sudah berpakaian secara muslimah. Yeah. Akan tetapi anak-anak perempuan beliau belum mencerminkan sebagai wanita yang muslimah, dalam arti tidak menutup aurat. Dari pemandangan seperti ini, kesalahan siapakah yang terbesar, dalam artian anak tidak bisa meniru dari keteladanan seorang ibunya. Terus yang kedua, ibu atau istri di dalam rumah tangga ingin sekali menjadikan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tetapi di sini banyak ujian, kerikil-kerikil dalam rumah tangga yang selalu ada dan ada. Kiat-kiat apakah untuk meminimalisir, mengecilkan dari ketidaksakinahan dalam rumah tangga itu dibentuk oleh siapa saja dalam hal ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kepada Ibu sinten niki? Ibu, alhamdulillah Ibu Istiqomah. Yang sudah bertanya, pertanyaan pertama ini 1 tapi pertanyaan udah 2. Borongan. Pertanyaan pertama, bagaimana kadang seorang anak itu belum mampu meneladani kebaikan, kesolehan orang tuanya. Bapaknya sudah sering ke masjid, sudah bahkan kalau nggak ada yang azan, bapaknya sudah azan. Tapi anak perempuannya main motor di lapangan, nongkrong di pertigaan, anak laki-lakinya. Ibunya sudah pakai jilbaber, sudah pakai kerudung besar, pakaiannya muslimah, udah rapi. Anaknya kadang pakai baju bawahnya masih ketat, pakai kerudung tapi masih ketat, atau bahkan nggak pakai kerudung sama sekali. Nah, berarti ini tadi ada gabungan dari poin kedua
dan ketiga, di masa lajang dan di masa pernikahan setelah menikah. Dari awal saya sudah sampaikan, ternyata untuk membangun, mencetak manusia itu butuh proses panjang. Mencetaknya dari semenjak lahir, bahkan kalau di Al-Quran ya, itu semenjak dalam kandungan, Bu. Ya, seorang ibu yang hamil di dalam Al-Quran ya, itu sudah ibundanya Maryam itu sudah bernazar semenjak dalam kandungan. Ya Allah, janin yang ada dalam kandunganku saya nazarkan untuk nanti mengabdi kepada Engkau. Ini doa seorang ibu yang luar biasa sampai ditulis di dalam Al-Quran. Itu doa ibundanya Maryam. Ternyata ketika lahir perempuan, padahal maksud ibundanya Maryam untuk mengabdi kepada Allah itu agar jadi laki-laki yang nanti menjadi seorang juru dakwah, menjadi seorang nabi dan rasul. Gitu. Ternyata ini skenario Allah. Kenapa Allah melahirkan Maryam? Ternyata nanti kalau di zaman Fir'aun itu kalau lahir laki-laki nanti dibunuh. Kalau kebalikannya di zaman Nabi Muhammad, kalau di zaman Nabi Muhammad perempuannya yang dikubur hidup-hidup. Kalau di zaman Fir'aun laki-laki yang dibunuh kalau lahir laki-laki. Ya, kalau lahir laki-laki. Nah, Allah membuat lahir perempuan sehingga selamat Maryam. Ternyata dengan izin Allah nanti Maryam yang akan melahirkan laki-laki yang menjadi seorang nabi yang tanpa ayah, kan gitu. Nah itu berarti sama, perempuan juga bisa mengabdi kepada Allah. Nanti ada hak dan kewajiban yang sama bagi laki-laki dan perempuan, ada hak dan kewajiban yang berbeda. Nah, jadi bagaimana pengabdian kita itu sampai melekat, sampai kita wariskan ke anak cucu kita, sampai ke surga tadi. Itu perjuangannya luar biasa. Perjuangannya luar biasa. Dari semenjak lahir kita harus jaga anak kita dari fitrah. Tidak boleh terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk. Itu pertama. Masa lahir, dari semenjak lahir, karena semenjak lahir itu suci, fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tapi kesuciannya ini baru menjadi potensi, baru menjadi modal. Yang modal ini harus dikembangkan di dalam surat 16 ayat ke-78 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Setiap bayi yang lahir, wallahu akhrajakum, sesungguhnya semua bayi yang lahir itu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ya, Allah yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Itu fitrah, masih fitrah. Ya, belum tahu apa-apa. Bapak ibunya siapa nggak tahu, apalagi ngerti ngaji enggak. Nah, tapi Allah memberikan modal berupa pendengaran, penglihatan dan hati. La'allakum tashkurun, agar manusia itu bersyukur. Lah, wujud bersyukur kita harus menggunakan mata, telinga dan hati ini untuk mengembangkan potensi. Bahkan pendengaran itu semenjak dalam kandungan itu sudah bisa mendengar seorang bayi. Sehingga kalau bapak ibunya berantem lagi ngandung, anaknya dengar di kandungan. Kalau bapak ibunya ngaji, terutama ibunya ngaji, itu anaknya dengar di kandungan. Itu. Kemudian ada vibrasi, bahasa kedokterannya vibrasi. Ada getaran-getaran yang bisa didengar oleh anak. Nah, begitu lahir, potensi pertama adalah pendengaran. Matanya belum jelas melihat siapa bapak ibunya, tapi sudah bisa mengenali suara bapaknya, suara ibunya, itu sudah mengenali seorang anak.
Nanti 7 hari baru dia bisa melihat warna hitam dan putih, terus berkembang. Potensi ini kalau nggak dijaga, nanti ada noktah-noktah hitam. Yang hatinya harusnya bersih, tapi karena tadi mata melihat sesuatu yang tidak baik, nanti jadi noktah hitam. Telinga mendengarkan sesuatu yang tidak baik, jadi noktah hitam. Noktah hitam ini melekat dia sampai dewasa. Nanti dia lebih banyak noktah hitamnya, maka hatinya itu akan gelap. Hatinya akan susah menerima petunjuk. Nah, itu harus dijaga dari sisi itu seorang anak. Berarti bagaimana seorang ibu menjaga pergaulan anak kita agar senantiasa baik. Itu yang pertama, masa anak-anak. Coba kalau mainnya sama temen yang gak bener, baru main sebentar, dapat oleh-olehnya apa? Suara yang gak bagus. Baru main sebentar, aduh, kita ngajarin yang bener ya Bu ya. Ngomong sama orang tuanya, marah, keluarnya yang gak bener. Ini tahu dari siapa? Orang tuanya gak pernah ngajarin kayak gini, kan itu. Nah itu penjagaan orang tua. Nah nanti potensi ini harus terus dikembangkan. Mata, telinga, dan hati itu harus terus diarahkan ke dalam ajaran Islam. Karena ini nanti potensi terbesar manusia itu mau baik atau mau jelek. Di dalam Al-Quran dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, Allah mengilhamkan fujur dan takwa. Itu potensi, dua potensi yang dimiliki oleh manusia. Dari mana potensi ini? Dari mata, telinga, dan hati. Nah, maka bagaimana orang tua itu mengajarkan mata agar anak kita digunakan yang baik-baik. Sementara sekarang anak kita coba lebih banyak lihat Al-Quran apa nonton HP? Anaknya, ibunya ibunya juga ngajarinnya kayak gitu. Nah coba telinga banyak mendengarkan Al-Quran apa dengerin musik, radio atau TV. Padahal kadang banyak anaknya apa ibunya yang dengerin. Sama-sama dengerin, ngajarinnya kayak gitu. Padahal apa kata Allah di dalam Al-Quran? Ya, di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa mata ini harus untuk melihat ayat-ayat Allah, telinga untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, sehingga nanti yang diolah di dalam hati itu ayat-ayat Allah. Coba buka surat 7 ayat 179. Dari mata dan telinga ini yang menjadikan manusia paling banyak di neraka. Hati-hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adzanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Kebanyakan jin dan manusia itu masuk neraka jahanam. Kenapa? Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kenapa hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah? Karena mata tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih hina, lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul khafilun. Mereka lah orang-orang yang lupa, orang-orang yang lalai dalam hidupnya, harus menggunakan potensi yang ada. Maka cara, nih sekaligus pertanyaan kedua tadi, trik-trik cara-cara baik anak, istri, suami itu sakinah mawaddah warahmah, itu konsepnya ada di surat An-Nur. Surat An-Nur surat berapa Bu? Surat ke-24 ayat ke-36. Itu harus terlaksana di rumah-rumah. Buat apa rumah kita? Tadi baca Al-Quran, dengerin Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah, melihat, mendengarkan ayat-ayat Allah di rumah. Kadang anak sudah sekolah di MI udah cukup, nggak ngaji lagi di rumah. Apalagi dia sekolah di sekolah Islam favorit, sudah cukup. Di rumah nggak ngaji lagi. Berhasil apa enggak?
Enggak, kurang berhasil. Apalagi udah sekolahnya bukan sekolah yang Islam, nggak pernah ngaji di rumah. Jadi apa itu? Nah ini, coba surat 24 ayat 36 boleh dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adzinallah an turfa wa yudhkara fi hasmu yusabbihu lahu biha fil wudu'i wal asal. Di rumah-rumah yang di sana dimuliakan, ditinggikan ayat-ayat Allah, kalimat-kalimat Allah, senantiasa bertasbih pada pagi dan petang. Nah ini, ya, ini rumah-rumah kita harus digunakan untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah. Berarti untuk apa? Membaca Al-Quran. Nanti kalau kita ada kesempatan lagi, kita bisa ngaji masalah bagaimana kita memfungsikan tadi basis keluarga. Di antaranya tujuan pernikahan itu adalah menegakkan hudud-hudud Allah, menegakkan ajaran Allah di rumah. Itu tujuan pernikahan. Cuma karena waktunya yang terbatas, kita nggak sampai jelaskan semuanya. Berarti trik tips untuk menjaga anak, istri, keluarga semuanya agar sakinah mawaddah warahmah sampai ke akhirat tadi, sampai malaikat memberikan selamat. Salamun qaulam mir rabbir rahim atau salamun bima sabartum. Selamat sejahtera atas kalian. Selamat kalian sudah bersabar. Sangat luar biasa. Malaikat sampai memberikan selamat. Bersabar, karena kita harus bersabar tadi menjalankan aturan Allah di rumah kita. Tinggikan rumah-rumah kita dengan ajaran Allah. Jadi bapaknya, ibunya itu semuanya semangat menjalankan ajaran Allah. Insya Allah keluarga itu akan berhasil. Makatan Bu? Terima kasih. Wonten malih napa cekap Pak Dale? Bu Guru. Taksi wonten malih. Nah, teorinya seperti tadi apa yang kita sampaikan, dan prakteknya ini butuh perjuangan. Makanya disebut jihadnya wanita itu di rumah, karena wanita dari wani ing tata. Ternyata wanita ini yang harus menata keluarga, walaupun nanti ada ayah, ada suami, ya. Suami itu penanggung jawab, kepala sekolahnya, tapi pelaksana hariannya itu ibu atau istri, itu pelaksana harian. Kalau ibu nggak pernah men-setting keluarganya untuk tadi anturfa'a, untuk meninggikan ayat-ayat Allah, ya nggak bisa, karena bapak kadang sibuk, ada waktu di rumah nggak lama. Nah itu di saat itu bapak harus benar-benar bertanggung jawab bagaimana melihat keluarganya, seisi rumahnya ini beriman dan bertakwa apa enggak. Kalau nanti di kajian qawam, di kajian laki-laki, ya, nanti lebih luas lagi. Khusus laki-laki tanggung jawabnya paling berat nanti di keluarga, karena dia penanggung jawab. Laki-laki itu qawam, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Penanggung jawabnya laki-laki, tapi pelaksananya tadi perempuan, wanita tadi, ngatur biar anak nanti habis maghrib ngaji. Nah, habis maghrib nanti ngaji ya sama ibu, nanti pas bapaknya libur, yo bapak libur nak, nanti kita sama bapak ngaji bareng-bareng di rumah. Luar biasa. Itu indah apa buatan? Indah. Nah, di program, bapak orang yang ngaji kok priwe. Nek bapak orang yang ngaji, bapaknya tanggung jawab. Orang yang ngaji ya ngecek guru ngaji, kon mulang. Nah, itu tadi anturfa wajud karofi hasmu. Ini yang hari ini hampir tidak terlaksana di rumah-rumah. Di masjid rame, di MI rame ngaji, tapi di rumah sepi, tidak terlaksana. Padahal Rasulullah membangun Islam itu dari masyarakat apa dari rumah? Dari rumah, namanya Baitul Khotijah. Rumah Khotijah itu rame setiap hari untuk ngaji. Sampai mau tidur siang itu nggak bisa Aisyah. Makanya tadi dapat salam dari malaikat, wahai Rasulullah sampaikan ke Khotijah, Allah memberikan salam. Allah sedang membuatkan rumah di surga yang sepi, tidak ada keramaian.
Sampai disampaikan seperti itu oleh malaikat Jibril. Kalau rumahnya Khadijah itu ramai buat ngaji terus. Nah, coba kalau rumah kita ada pengajian yang disebut taklim keluarga. Jadi harus ada taklim keluarga. Untuk tadi pertama menyamakan visi misi antara suami dan istri, kemudian tadi menjaga anak-anak kita agar tetap fitrah, kemudian nanti mengarahkan bahtera rumah tangganya mau kemana. Itu semua bisa dilakukan di taklim keluarga. Jadi satu rumah itu ngaji bareng-bareng. Ya buka Quran lah, baca terjemahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya sih nopo bu baca. No ada yang ngajarin. Oh anak itu kayaknya indah banget. Pernah bu terlaksana apa dereng? Nah mungkin saya di bareng ngaos teng mriki bapaknya diajak. Pak, jajaju ngaji bareng juga. Yang bener apa orang ini boleh maca. Yang bapaknya bener orang ngerti. Ya berarti bapaknya tanggung jawab lah. Anggur yang urung teh maca, bapaknya kan butuh memberikan nafkah batin. Ibunya sih pinter ya. Nah, oleh-oleh ngaji. Sebenarnya kudunya bapaknya juga ada pengajian. Saya kalau ngisi saya kadang ngisi pengajian keluarga, bapak ibu. Itu saya dudukan bareng. Bapak, ibu, anak, ngaji bareng-bareng. Nah, kalau bapaknya nggak bisa ngajarin ibunya, bapak tanggung jawab mengundang ustadz loh, ngajari keluarga semua. Itu sampai harus seperti itu, karena tanggung jawab seorang awam, seorang bapak. Syukur bapaknya memang pintar ngaji, jadi bisa memberikan nafkah batin. Bun, cekap bu? Cekap nggih? Alhamdulillah, mugi-mugi napa ingkang saged kawula sampaikaken mugi-mugi yo angsal manfaat barokahipun dunia lan akhirat. Mugi-mugi kita sedaya saged menjalankan nggih. Teorine mah gampang, tapi prakteknya nggih. Nah, mbok pilih wonten kata-kata ingkang kirang pranani, kirang sae nyuwun pangapunten. Nggih. 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 Mbok ibu-ibu jere mau ibu-ibu kan kayak mar'ah ya, muru'ah, indah, sesuatu yang mendalam, sifat yang mendalam. Mbok pilih kawula melukai perasaan ibu-ibu nyuwun ngapunten nggih. Jarene ibu-ibu kan tadi perasaan yang mendalam, mudah memaafkan nggih, tapi jengkelnya tekan kok bengi. Jengkelnya mboten ilang-ilang nggih. Nah niku nyuwun ngapunten nggih. Jarene nggih. Kalau sampean takut darah, jangan bermain belati. Lupa kan? Cakepnya mana? Lupa. Kalau Anda takut darah, jangan bermain belati. Karena bisa menggores jari. Nah, kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan dimasukkan ke hati. Kalau sudah masuk hati, kemana obat hendak dicari? Repot bu. Doa penutup terus nggih. Makaten ingkang saged kawula sampaikan iwak sepat saking pakmanten menawi lepat kawula nyuwun pangapunten. Monggo kita sareng-sareng doa akhir taklim cukup nggih. Doa akhir taklim mawon Bu. Oh nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina lana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya yang hadir di sini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
yang bisa berbahagia dunia akhirat, yang bisa membawa keluarganya sampai ke jannah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Allahumma akhlina bil ilma wa syayyina bil hilma wa aqrimna bit taqwa wa jannilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten ingkang saged kawula sampaikan kata kekirangan nyuwun pangapunten. Mungkin kantun ditutup kali doa kafaratul majlis nggih. Saking kawula cekapi akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.